Bapak kan mengatakan Yesus itu Tuhan, tapi bukan Allah. Menjelaskan Pak Medan, saya nggak bisa jelasin. Soalnya bukan premis saya kan. Kalau premis saya kan saya bisa jelasin. Itu premis yang buat Pak Anak Medan. Premis Bapak beda, tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Saya ulangi. Makanya Allah ini harus dipahami dulu maknanya apa. Nama atau sebutan. Kalau Tuhan kan jelas sebutan, bukan nama ya. Kalau nama itu Yahweh, Yesus, Musa, gitu, itu nama. Tapi kalau Allah dan Tuhan ini atau guru atau tuan atau rabi itu bukan nama, sebutan. Sebutan untuk, ya, sebutan untuk. Nah dia, paham ya sampai sini, jelasin ya. Makanya kalau pemahaman saya Allah itu bisa artinya sama dengan Tuhan, bukan sebuah nama. Pak, kalau Allah di dalam bukumu nama gimana? Mau tak tunjukin? Gimana? Bapak berani buka ayatnya? Yeskel pasal 37 ayat 3 dibuka. Bapak baca. Bapak jelaskan ke aku. Sekarang begini Pak ya. Enggak, aku ingin minta pertanggungjawaban Bapak. Bapak mengatakan Allah itu sebutan bukan nama. Makanya saya minta Bapak buka Yeskel pasal 37 ayat 3 lalu Bapak jelaskan ke saya. Sekarang begini Pak ya, biar saya jelaskan ya. Jangankan Yeskel 7 ayat 5 ya. Yang Bapak maksud itu Yeskel 7 ayat 5. Bukan. 37 ayat 3. Nanti nggak nyambung Pak yang saya maksud. Oke. Enggak, gini aja, coba Bapak buka juga Yeskel 7 ayat 5 itu artinya sama. Ya, saya buka, Bapak buka 37 ayat 3. Bapak buka. Yeskel 37 ayat 3. Bahwa di situ Allah itu nama Tuhan. Di Yeskel 37 Yeskel 37 ayat 3. Ayat 3. Bapak baca. Berfirmanlah ya gini ya, biar saya jelaskan dulu ya. Lalu dia berfirman kepadaku, hai anak manusia, apakah tulang-tulang itu dapat hidup? Dan aku menjawab, ya Tuhan Yahweh, engkau yang lebih tahu. Nggak ada kata Allah. Loh, Bapak ganti-ganti Pak itu Pak. Di LAI nggak ada kata Yahweh. Amat ini. Masa saya di blok ini? Oh di anu itu, di blok itu. Mendekar, cek. Siap ketua. Kamu dari mana? Dari Menjelajah. Lihat Bang Agi ini ngajarin anak kecil baca Quran. Bang siapa? Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ucok. Tadi agak panas bahasannya Bang ya. Apa ininya Bang? Si Balul Kitab itu datang-datang patah pena kali dia itu. Siapa Bang? Datang-datang menghujat itu. Cari si Tristan lah. Tristan udah nggak ada kok. Kalau kamu mau cari ya kamu kedapatan di rumah mana gitu loh. Ya nggak ada di sini kamu. Akunnya yang mana tadi? Akunnya yang setan gentayangan itu yang pakai baju hitam itu apa nggak tahu apa itu profilnya itu. Oh semalam juga di mana itu ya ketemu dia ngujat juga tuh. Penghujat kalau itu. Ya kita nggak usah kasih naik kalau macam-macam gitu untuk diskusi mending nggak usah. Buat apa diskusi sama orang macam begitu itu. Ada beberapa ini sih yang penghujat itu udah ya mungkin juga ini sih kalau aku bilang karena terbongkar sudah kan gitu. Ya malu gitu kan, mereka menghujat, lalu begitu menghujat kan para kawan-kawan kita kan membalas dengan Alkitabiah kan, itu masalahnya. Kalau mereka kan asumsi dan ngarang gitu kan. Iya. Nah sehingga makin panas gitu, karena setannya masih melekat dia Bang. Gitu ya, begitulah mereka Bang. Padahal kalau ketemu di dunia nyata ciut tuh loyo tuh Bang, loyo.
Yang seperti itu, sekejam-kejamnya itu jumpa sini depan mata. Loyo itu loyo. Ini Bang Bahir ganti apa akun baru ya, Bang Bahir ini yang coklatos. Iya. Oh iya. Siap. Pokoknya Bang Bahir kalau ada yang saya langsung hubungi dia. Sama ini pendekar typing ini ya ini. Jadi spesialis anti hujat lah ya kan. oh iya kan. Pokoknya Itu kalau si itu ya umat penyembah bangke Khalifah Malik naikin itu kalau bisa itu dia. gimana dia? Mau naik gak saya turun aja? Enggak, Biar ntar, aku Bang. turun, Nggak aku ada, turun, nggak ada nggak kali. apa-apa. Ntar, nggak, belum ada. Ada dia nggak tadi gabung? Ntar, yang lalu ada sih dia nongol Lewat doang tadi dia nonton lewat sih. doang dia. Iya. Nggak usah. Itu Ustadz Alif naikkan. Ustaz Alif aja naik. Ada Kawangawi juga itu di bawah itu. Tinggal sholat dulu ya, akhi ya semuanya ya. Iya. Oke siap, Bang Bahir lanjut. Subhanallah. Pokoknya kalau ada ini pendekar kau kemana? Kau naik dulu mana Ustadz Talib ya? Ustadz Talib nih. Itu waktu salat Isya saya mau pamit turun dulu ya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Iya. Ustadz Talib sholat kali ya Ustadz Talib. Kita ini kan Pak Ketua cuman tim hura-hura, tim support. Kalau sudah berat masalahnya kita serahkan sama yang susu. Pokoknya kalau udah Bang Ucok. Ini Bang Ucok. Oh, Masalahnya begini loh Bang Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rahma. Izin turun ya akhi sidik ya semuanya. Afwan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Apa betul ada Ya? Ustaz Zuma tadi di bawah? Ada yang bilang tuh ada Ustaz Zuma, apa cuma Nggak lewat? Tadi siang. Tadi siang. Iya. Tadi Ustadz Alif itu ya, apa namanya, tentu semakin ini ya. Wah, kedatangan tamu murah meriah. Assalamualaikum. Naik Bang, itu Bang siapa Bang Awi mau naik itu Bang Sidik. Awi penunggangku dah itu mau naik. Sabar. Biar dia ini biar Ferguson di ini sama Bang penunggangku dah. Selamat malam Ferguson. Selamat malam Bu Rahma. Ya, kita pernah diskusi ya Bang ya. Udah lama di Pernah? situ ya. Pernah yang kamu menghujat saya itu kan? Loh, kok aku menghujat? Ngapain aku menghujat kamu loh? Jangan Dulu yang kamu menghujat saya. Kapan kamu suka fitnah? Dulu, sudah lupa. Ya. Tuh, aku itu orang baik loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh Bang Awi. Ya, kenapa tadi ini saya dengar bahwa ada agak membalas. Dia bilang saya memfitnah. Aku nggak pernah kok. Aku tuh orang baik loh. Jadi ya, tapi kamu pernah menghujat saya dulu Bu Rahma. Tunggu dulu, diam dulu Ferguson, diam dulu. Lah saya lagi ngomong sama Bu Rahma, kamu potong-potong. Host bisa tuh bantu turunkan dulu host. Boleh bicara. Oke. Banyak mulut kau ya. Tolong kalau kayak Ferguson tidak usah dinaikkan. Itu sama aja memberi ruang kepada Oten untuk menghujat Rasulullah. Kita tolonglah. Iya Bang. Yang seperti itu tidak usah. Kaget loh dia di bawah itu. Tidak usah dinaikkan. Jadi begini, Nasrani itu tidak akan pernah senang hatinya sampai kita mengikuti ajarannya. Tuh ada dalilnya kalau tidak salah begitu. Jadi saya pernah bertanya ke orang-orang Kristen di Zoom Kristen juga. Waktu itu masih di Zoom. Saya bilang, kenapa kalian ini terlalu benci kepada bangsa Arab,
terutama kepada Nabi Muhammad. Kenapa kalian diajarkan seperti itu? Wallahi mereka menjawab, karena Nabi Muhammad lah katanya yang datang dan merusak keyakinan mereka. Sehingga di gereja-gereja mereka diajarkan begitu. Kristen itu di gereja-gereja diajarkan untuk membenci bangsa Arab dan membenci Nabi Muhammad. Itu aslinya. Ini Kristen yang di bawah ini berdengar ini semuanya. Jadi biar tahu, saya pernah tanya langsung. Demi Allah mereka menjawab begitu. Jadi jangan bermimpi mereka naik itu tidak dengan ada kebencian. Tuh. Jangan bermimpi tidak ada kebencian di hati mereka, tidak ada celah. Dia selalu mencari celah bagaimana caranya bisa menghujat Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu menjadi kebanggaan dan suatu prestasi bagi mereka itu. Itu pertama. Yang kedua, mereka itu mengetahui bahwa umat Islam ini adalah orang yang betul-betul beriman. Tidak sama seperti mereka. Ketika umat Islam ini dihujat nabinya, apalagi dihujat Allah, dia akan tersakiti hatinya. Kita ini umat Islam itu pasti tersakiti hati ketika Rasulullah direndahkan. Apalagi kalau sampai kepada Allah yang disepelekan. Mereka itu tahu umat Islam seperti itu, tidak sama seperti mereka. Orang Kristen itu di hatinya tidak akan ditumbuhkan rasa cinta kepada orang yang mereka tuhankan. Tidak akan ditumbuhkan perasaan sama seperti umat Islam. Karena Allah itu menanamkan rasa cinta di hatinya umat Muslim, ya seperti kita ini. Kalau mereka tidak mau kita bilang Yesus itu bagaimana, mereka tidak masalah. Karena kan mereka itu menuhankan manusia, bukan pencipta yang dijadikan Tuhan. Tuh. Jadi Allah tidak menanamkan menanamkan rasa cinta kepada Tuhan di hati mereka, itu tidak sama seperti kita ini. Jadi kepada teman-teman Kristen yang ada di bawah yang menyimak, nah, seperti itu ya. Jadi jangan samakan kami itu umat Islam ditanamkan rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulullah. Karena memang inilah iman yang sebenarnya. Kalau kalian itu bukan orang beriman, orang percaya, kalian itu Kristen, menuhankan anak manusia, ya begitulah jadinya. Kebanyakan makan babi, ya begitu. Tabiatnya kayak babi. Jadi mungkin teman-teman belum banyak yang mengetahui saya di TikTok, tapi kalau di Zoom ini Bang Ucok sama seperti saya, beliau juga sangat keras dalam hal beginian. Dan di Zoom itu mungkin saya salah satu yang paling keras begini. Jadi ada yang bertanya di bawah, di mana saya pernah bertanya begitu di Zoom FIC. Saya pernah bertanya begitu. Ya ada yang bertanya di Zoom FIC, yang menjawab saat itu adalah nama akunnya Kenisa. Saya bertanya begitu. Ya. Jadi saya sangat sedih selalu kalau selalu ada ruang bagi mereka itu menghina Rasulullah. Bahkan kami dulu mengadakan di Zoom itu dialog, diskusi dua arah yang lebih santun dengan FIC ya. Bang Ucok tahu. Soalnya kita ini umat Islam kan untuk mengajari mereka akhlak dulu itu. Tadi Zoom itu diajarkan mereka tata cara bagaimana berdialog dengan yang baik, sampai si Ferguson sendiri pun di blacklist di Zoom mereka itu. Karena mereka sudah mulai mengikuti irama kita, bagaimana caranya berdiskusi. Kita bikin SOP-nya seperti ini, kalau tidak bisa ya jangan. Karena kami ini umat Islam pertama yang harus diajarkan akhlak dulu kepada kalian ini Kristen-Kristen ini. Hotel-hotel ini mana ada akhlaknya? Nggak ada akhlak mereka itu. Anak manusia diangkat jadi Tuhan tuh. Apa yang dikatakan mantap, orang Bang yang Awi. Assalamualaikum Bang Awi, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah Bang Ucok. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan banyak konten yang mendengar di bawah ya. Karena kan tujuan kita berdakwah itu kan, Bang Ucok tahu ini bahwa Saya mendengar Pak Awi. Ya, alhamdulillah. Anak Medan. Oh, anak Medan. Nah, ini agak lain sedikit ini kalau anak Medan ini. Mereka terima anak Medan ini tidak makan babi masalahnya. Anak Medan ini tidak makan babi. Nah, itu perlu dicatat ya. Ini yang babi nggak bisa dimakan Pak Awi. Yang berbahaya itu yang memakan babi, ya begitulah. Jadi begitu anak Medan ini reaksi keras saya keluarkan, Pak Lai Ginting ini kan tahu ketika ada penghujatan kepada Rasulullah, mungkin saya lah salah satu orang yang paling pertama bereaksi di Zoom dulu ya. Nah, jadi mohon dimaklumi kalau saya sedikit agak terus terang dalam berbahasa, tidak bisa menahan diri ya begitu. Soalnya sudah lama kita mengajari kepada teman-teman Kristen ini bagaimana berakhlak, bagaimana bertutur kata yang baik,
Masa ya kita sekian tahun ini mungkin berdiskusi nggak ada yang bisa dicontoh dari Muslim? Tolonglah ambil sedikit pelajaran dari akhlaknya orang Muslim dalam berdiskusi gitu loh. Tidak usah ikut ajarannya dulu. Tata cara berdialognya aja dulu orang Muslim diikuti. Kan itu aja dulu. Kalau mengikuti ajaran kami mungkin masih jauh ya. Bagi para debater Kristen ini, cara biar berdialognya dulu lah yang diikuti. Bagaimana sopan santunnya dalam berdiskusi itu aja dulu. Karena tidak ada keuntungan bagi kalian teman-teman Kristen ketika menghujat Rasulullah itu tidak akan mengurangi imannya orang Islam dan tidak akan menambah kebaikan bagi kalian. Jadi apa untungnya gitu loh. Pak Namedan, ntar dulu ya, Bang Tristan mau naik. Itu tadi si Bahlul kita menghujat itu tadi karena dicari-cari si Tristan itu. Nanti lah, nggak apa-apa. Nanti saya turun aja. Oke. Nggak, Bang Awi di atas. Biar aja. Bang Awi di atas. Gini. Ini ya, ini memang muridnya baru ini, Bahlul Kitab ini nggak seperti ini dulu, tapi sudah ikutan semenjak gabung dengan Kiamat. Sebentar, jangan dulu Bang Anak Medan, kita minta pendapatnya beliau dulu ini. Saya dengan Anak Medan. Ya udah gini aja Pak, biar saya dulu di bawah. Biar Pak Tristan dulu naik nggak apa-apa. Ya saya ke bawah dulu sebentar. Itu Anak Medan aja dulu yang berpendapat. Biar aku turun. Nggak apa-apa. Oke, siap. Ya seperti itu aja yang saya mau sampaikan. Saya juga menahan diri untuk banyak bicara ini, takutnya tidak terkendali emosi saya kan, sehingga saya juga sebatas itu aja. Ada juga Pak Awi kan senantiasa mampu mengendalikan. Nggak apa-apa, nanti lagi ginting aja wakili saya lah untuk itu. Lagi ginting ini salah satu teman Kristen kita yang memang agak berbeda dengan yang lain. Beliau ini selama di Zoom dan di TikTok ini saya lihat tidak pernah mengeluarkan narasi-narasi yang merendahkan kita ya. Nggak tahu kalau dengan yang lain ya. Kalau saya sih, pengamatan saya Pak Lagi Ginting ini mau berdiskusi dengan Umi Dini kan. Ucok naik dulu Bang Ucok. Ripaka. Mana Bang Ucok? Dia Awi. Ya. Awi. Ya. Saya mohon maaf Pak Awi, saya mohon maaf karena ketika saya potong ayam 3 ekor, yang Bu Rahma yang saya undang waktu ganti nama dari Ginting ke Anak Medan. Oh iya. Bang Ucok naik dulu Bang Ucok. Waduh, saya ada Bang Ucok. Kan kita kan berteman ya Bang ya. Tidak sah itu kalau ayam Pak, tidak sah. Kambing 2 ekor kalau laki-laki, kambing 2 ekor. Oke. Soalnya mampunya cuma itu. Mampunya cuma itu Pak Awi. Sabar aja kalau begitu. Iya, aku udah dapat undangan tapi nggak bisa hadir itu, Bang. Kemarin. Lagi gitu gini, pernah ngomong kalau tidak salah dengan siapa waktu itu, dia akan ketika melihat dua laut yang terpisah itu. Nah, ada Bang Tristan. Kores kan. Dia akan yakin dengan Al-Quran, dengan Islam katanya, ketika bisa membuktikan bahwa memang ada 2 laut yang terpisah dan seolah-olah ada dinding di antaranya. Nah, ini Lagi Ginting ini. Dia Lagi Ginting ini menggunakan nalarnya kalau dalam ini. Ada tanda-tanda malam. Jangan lupa. Airnya yang satu tawar, yang satu asin. Jangan dilupakan dong. Iya betul. Kasih tahu Bang Ginting kan ku kasih tahu di tempatku ada. Ayolah ke sini ke Makassar. Ada Bang. Masalahnya Lagi minta diongkosi, itu beratnya di situ. Beratnya di situ Lagi Ginting minta diongkosi ya. Ini Lagi Ginting kan pintar juga dia. Itu hari kan gini, Bang Awi, itu hari kan gini, dia janji mau mualaf gitu kalau ada. Aku bilang ada, ayo ke tempatku loh. Tapi dia nggak berani. Ya ongkosnya mana? Kan udah dibilang Pak Awi tadi, ongkosnya mana? Dia minta diongkosi, masalah aja. Saya nggak minta diongkosi, saya pun bisa tunjukkan dia itu Lagi Ginting. Cuma ini beratnya diongkos itu loh. Silakan dulu yang lain kita dengar. Kita Bang Tristan ini. Guru dari Tristan dan naik itu. Ya ini guru dari Tristan Muslim tadi si Alul Kitab cari Bang Tristan gitu, datang marah-marah gitu loh. Iya. Dia dan menghujat itu loh. Silakan Bang Tristan, silakan Bang Tristan dulu nih. Dia cari Bang Tristan, mari Bang Tristan. Untuk silakan makan, silakan minum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lagi ke ATM ini. Lanjut aja. Puasa belum buka ini. Lanjut aja dulu. Oh iya. Lagi Ginting, silakan dulu Lagi Ginting mendengar pendapatnya. Mungkin Lagi Ginting menyimak tadi bagaimana. Ya udah Pak Tristan kan naik.
Pak Tristan kan naik, mungkin ada sesuatu yang mau sampaikan beliau kan? Ya, Kita jadi dengar aja dulu. begini, kalau saya kan tidak terlalu menyimak tadi, cuma kalau saya tangkap sekilas kayaknya Bang Tristan ini tersangkanya tadi sama si Ahlul Kitab. Makanya kita cuma mendengar keterangannya Bang Tristan, karena kan katanya Ahlul Kitab yang nyari Bang Tristan. Itu sekarang bagaimana pandangan Ginting? Terutama saya nggak dengar tentang itu, saya nggak dengar Pak Awi, saya kan baru masuk. Yang mana nih yang di tempatnya si Ahmad? Kurang tahu juga Bang. Kurang tahu. Tadi penyimak sini yang lain bagaimana ceritanya? Coba Bang Asidik. Iya, gini. Bang Tristan dia tadi nyari dan dasar dia menghujat gara-gara Tristan katanya ini bla 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 itu. Nah, itu Bang. Nah, kapan terakhir jumpa dia dan seperti apa kondisi dia? Apakah lagi mabuk atau apa dia waktu itu? Gimana? Silakan. Siapa sih? Iya, siapa nih? Kurang Pak. Si Ali Kecap. Kurang Iya. paham juga, tahu-tahu yang disebut Yahudi yang disebut, saya nggak ngerti. Dia ngeles. Jadi pagi-pagi itu dia kan diskusinya kan sama Muslim, ya kan? Lanjut. Halo. Diskusi Muslimnya baik sih, saya lupa namanya itu. Nah, waktu itu si Kiamat bawa Tahrim 1. Terus bawa tafsir ulama yang ketika katanya di situ kan kedapatan di rumah Zainab sedang bersama Hafsah. Di situ ditambahin kata menggauli. Datang Ahlul Kitab ngomongnya, nabimu cabul tuh gitu, ngomong ke muslimnya. Itu aja. Dengar kan nih? Ya dengar. Kedengaran. Oke, jadi gini Bang. Saya tantang noten-noten yang berhubungan dengan FIC itu. Saya bilang angkat aja tema Tuhan cabul, saya bilang. Tuhan siapa yang cabul? Angkatlah tema, saya bilang. Saya bawa data nih. Takut semua kan, itu kan. Ya nggak ada yang mau lah. Kalau kita bawa di kitab Kejadian itu ya. Lalu Tuhan memperhatikan Sarah dan melakukannya, lalu hamillah Sarah. Melakukan apa? Kan bisa aja kita konotasi negatif. Betul nggak? Bisa sampai hamil Sarahnya. Kalau kita mau menghujat boleh bisa aja ke situ. Begitu mudah gitu loh. Nah, saya bilang angkat tema, tapi dia nggak mau. Metatron, kayak apa sih nggak mau. Dia bilang tolong diingatin aja. Jadi dia udah setuju sih. Udah setuju. Yang penting kedepannya nggak apa-apa bawa ini, tapi diksinya nanya bukan nyimpulkan. Itu aja problemnya sih. Kalau saya lihat sih masalahnya menyimpulkan aja. Kalau dia bawa data memang datanya karena negatif, yang baik pun bisa jadi negatif di Quran itu loh. Ini ada kan? Ustadz Alif atau 29, maka perangilah di situ kan, perangilah. Terjemahannya kan begitu. Padahal nggak begitu aslinya. Tapi kalau dibawa ke negatif bisa, tergantung yang bawa. Tapi kalau langsung disimpulkan, sementara dia bukan orang Islam, ini jadi repot. Itu aja sih. tadi sampai Ustadz Alif juga udah open cam gitu kan. Ini Ustadz Alif nih mau. Iya, Ustadz Alif itu sudah biasa open cam. Bang Tristan juga biasa open cam waktu di Zoom ini. Cuma di sini kita kemarin tadi juga. Saya juga di Zoom biasa open cam. Di sini aja karena belum ini nggak bisa open cam. Ya pental. Saya kok nggak bisa open cam ya karena masih dikit. Jadi itu nunggu 1000. Jadi itu alasan pembenarannya sih itu saja. Siapa tadi? Si Giga ya? Giga kah? Giga Cat. Si Giga itu alasan pembenarannya aja itu. Alasan pembenarannya sehingga Bang Tristan mungkin yang dijadikan ini. Ya, halo, selamat malam. Aku gini ya sedikit Ustadz. Kalau gini ya, kalau ada oten penghujat ya memang apa ya otaknya itu kurang beres ya. Aku bacakan aja Talmud biar dia tahu rasa gitu loh. Kita balas aja Talmud terus ya udah kita diam. Gimana kalau kita bacakan Talmud? Bagaimana atau kita baca ayat-ayat di ini? Gini ya, kalau kita itu apa ya, kita itu terlalu lemah ya, mereka menginjak-injak loh.
begitu ya memang kalau yang ini. Kalau saya pribadi mungkin karena saya tidak menguasai Bible dan tidak sanggup menahan diri kalau ada mendengar hujatan, saya mendingan menghindari kalau saya pribadi ya. Tapi kalau yang punya keilmuan ya boleh dia ini. Kalau saya sih pribadi saya menghindari untuk duduk satu forum seperti yang sudah biasa penghujat. Kalau siapa tadi tuh kiamat itu tidak usah disebut-sebut, dipopulerkan itu. Saya dengan Ustadz Alif pernah debat dengan dia di Zoom itu, di Zoom EPC sampai ya gimana ya, bisa dikatakan malu sendiri dia kalau ini waktu itu di EPC kami dengan itu. Kalau saya pribadi ya saudara muslim ya, karena saya merasa tidak mampu mendengar yang begitu dan mungkin keilmuan saya akan kitab mereka saya kurang, sehingga saya pribadi menghindari untuk duduk satu forum dengan yang kuat-kuat menghujat ini. Gimana lagi Ginting? Iya kan? Ya. Saya cari aman aja kalau saya. Iya. Kalau saya pribadi saya cari aman. Nah, sehingga mungkin begini host ya, mungkin begini host, saran kepada host karena kan mungkin host yang bisa kendalikan roomnya. Ketika ada situasi sudah indikasi ke sana, mendingan di mute. Kalau yang bisa di mute mic-nya kan, mendingan di mute. Iya, saya mute tadi. Diturunkan saja. Diturunkan saja. Habis itu karena saya turunin dia. Karena Gak mungkin yang sebenarnya Pak Abi bukan Abi, sebenarnya bukan cari aman, cari damai. Ya, mungkin begitu ya bahasanya. Ya. Kalau dia memang ada indikasi ke sana, diidikan saja karena mungkin ada teman-teman Kristen yang lain pun mungkin ya yang tidak senang melihat begitu sehingga yang lain langsung tergeneralisir. Sama dengan di Zoom itu kalau saya bilang ya inilah ajaran kalian, saya langsung general, yang lain tidak terima. Akhirnya sebenarnya si Ferguson di kick dari EPC, yang penghujat itu nggak boleh masuk ke EPC akhirnya. Padahal EPC itu kan Zoom Kristen. Karena saya langsung general, langsung saya bukan inilah ajaran Kristen seperti ini. Akhirnya mereka pun yang tidak kayak Bang Kaisar dan sahabat-sahabat EPC yang lain itu akhirnya mengambil sikap ke Kristen penghujat itu. Dia pun tidak akan terima di Zoom-nya mereka. Ini bisa diklarifikasi bagi yang menonton di bawah, silakan masuk ke Zoom EPC. Ada Bang Langit, Bang Kaisar, ada si Pak siapa yang dari Australia itu. Di situ alhamdulillah ya kalau menurut saya biasanya bisa menerapkan suatu dialog yang tidak seperti Zoom Kristen yang lain pada umumnya. Karena lama kami bekerja sama dengan mereka itu. Termasuk Leginting ini, karena Leginting tidak makan babi agak berbeda sih sebenarnya kalau Leginting ini. Silakan Ustadz Alif. Assalamualaikum. Satu lagi Bang Awi, satu lagi ya. Leginting ini nggak pakai Allah. Satu-satunya Oten yang nggak pakai Allah dia ini. Ya Leginting ini. Sebenarnya banyak juga Oten yang nggak pakai Allah. Dan saya pernah diajari Leginting secara pribadi ya teman-teman ya. Saya itu pernah diajari Leginting untuk bertanya ke Oten supaya Oten nggak bisa menjawab. Pernah saya diajari Leginting. Saya bertanya. Nggak usah dijelaskan. Oh, nggak usah dijelaskan ya. Oh iya, oke. Sebenarnya gini. Bang Awi sebenarnya gini loh. Mereka ini ya, saudara-saudara sebangsa kita ini sebenarnya kepanasan gitu loh. Ustadz kita ini kan Ustadz kita tuh para apologet muslim ini ya. Dai muslim bukan apologet, dai. Para ini membongkar ajaran mereka gitu loh, membongkar kan selama ini yang bapak-bapak gereja di ini jaringan bapak-bapak gereja itu khotbah di bapak-bapak gereja, bapak pendeta itu khotbahnya itu dia pilih-pilih loh, enggak semua dia mungkin begini Bu Rahma, mungkin begini, mohon maaf saya salah dulu, bukan membongkar, makanya dia kepanasan akhirnya dia menghujat Bang gitu. Iya mungkin begini bahasanya yang lebih tepat begini. Para dai kita ini seperti Bang Juma, Ustadz Alif, Kores dan lain-lain, dan yang saya tidak sempat sebutkan satu-satu, bukan membongkar, cuma mencoba membaca kitab mereka dari perspektif yang sebenarnya, yang mungkin teman-teman Kristen belum pernah baca juga, akhirnya diperlihatkan. Nah itu aja sih yang mungkin tidak pernah didengar di gereja ya. Artinya diperlihatkan dari perspektif yang sesuai yang tertulis, bukan yang ditafsir. Mungkin banyak teman-teman Kristen, termasuk orang-orang Muslim juga ya, termasuk saya pribadi, yang belum pernah membaca isi kitabnya secara penuh atau mengerti atau memahami. Nah, ini bukan cuma Kristen, Muslim juga, termasuk saya pribadi. Sehingga banyak dai-dai
kita yang mempelajari hal itu, kemudian mempertontonkan di publik, itu yang kadang-kadang memang sulit diterima, karena apa yang didengar di gereja umpama ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang ditampilkan di ranah publik seperti ini. Itu bisa diterima kan. Cuma sekiranya saya harapkan lagi sekali lagi kepada semuanya ya, termasuk terutama kepada muslim dan saya pribadi, hindarilah saling menghujat itu. Jika ada potensi ke sana, mendingan dihentikan saja, karena banyak yang tidak tahan mendengarnya, terutama saya pribadi nggak tahan juga mendengar seperti itu, termasuk Ustadz Alif ini loh, orang yang paling sabar di antara kami semua. Boleh tanya rekodnya beliau ini, orang yang paling sabar di antara kami semua. Sempat juga sudah mau bahan taman kalau bahasa Banjarnya. Ya. Pak Alif, teringatnya tadi pagi sampai jam berapa? Pak Alif. Iya. Tadi pagi sampai jam berapa tuh sama si Pras? Siapa? Sampai subuh. Sampai adzan subuh. Kurang 5. Ya saya nanggung mau subuh, saya bilang temanin lah. Iya. Gak sih, saya sih merasa kawan-kawan Kristen itu cuma lawan diskusi saya aja. Saya berapa kali itu keliling di Komal Kristen, saya bilang ayo kita diskusi. Tujuannya untuk memecah belah, tujuan kita itu, saya mungkin lebay bahasanya, tujuan kita itu mencerdaskan anak bangsa loh, saya bilang gitu. Kalian juga kan banyak orang Kristen di sini, agar paham dengan kitabnya. Kalian bertanya tentang Islam, saya jawab dari Islam. Silahkan yang kurang jelas tekan lagi pertanyaannya, nggak masalah. Begitu juga sebaliknya, saya bertanya tentang Kristen, apa yang belum jelas penjelasannya, ya saya tanya lagi kan gitu. Cuma saya terus terang, jadi begini ya kawan-kawan, mungkin saya ini juga tadi nggak bagus sih, mungkin ada yang melihat bahwa, namun saya sebagai muslim tuh merasa nggak enak. Tadi tuh saya sudah turun persiapan mau maghrib kalau nggak salah. Waktunya itu, jadi saya pas sudah di bawah, cuman saya sambil dengar sambil persiapan, kok ada orang tiba-tiba datang bertamu tapi menghujat gitu loh di tengah orang-orang yang lagi ngobrol santai, ngobrol damai, nggak ada masalah. Kenapa tiba-tiba menghujat kami, menghujat ajaran kami? Ya dari segi adab aja udah nggak tahu diri, bertamu ke tempat orang udah dibukain pintu, di dalam malah menghujat yang punya rumah, pengajarannya dan lain sebagainya. Ya saya sebagai ini ya merasa saudara saya juga di sini, loh kok ini orang nggak ada alak, maunya apa gitu loh, maunya apa? Saya yakin kalau Anda niatnya baik bukan begitu caranya gitu kan. Makanya saya tadi tanya aja maunya apa, daripada kamu menghujat. Ini sedang live juga, ini jadi malah bikin terus memperkeruh dan membuat memecah gitu kan kerukunan. Udah ketemuan aja, ayo maunya apa saya layanin. Mau main lato-lato ayo, mau main apa, kalau lagi viral kalau lawannya perempuan gimana itu? Bisa lato-lato dia enggak? Perempuan mana bisa lato-lato dia? Lebih asik malah. Lato-lato anak saya anti gagal. Itu aja sih sebenarnya. Itu lato-lato itu. Jadi lato-lato ini. Saya bilang terus terang, saya pun tadi bahasa saya begini, saya bilang saya tidak menyebut Anda mewakili agama Anda, enggak, bener. Saya cuma pribadi Anda itu karena Anda punya kebencian maunya apa gitu. Karena sejauh ini saya bergaul tetangga saja mungkin debat yang Kristen ini dengar mungkin biasa aja. Saya ada tetangga ini Silai, dia tukang tambal ban, kadang saya juga ngisi angin ke dia. Gitu kan. Karena saya memang nggak benci gitu loh. Apalagi pernah juga serumah juga gitu kan, maksudnya saya dengan dia biasa gitu kan, kami waktu subuh dibangunin biasa aja gitu, happy ya. Tapi kalau memang misal mendukung si penghujat ini dan memang merasa ini umpamanya Pak Ginting mendukung dia karena memang begitu, kalau itu memang ajarannya ya itu haknya. Kalau memang merasa itu bukan ajarannya ya silahkan gitu. Saya kan karena saya membawa dari pandangan dia pribadinya gitu loh ya. Itu aja. Oke, sebelumnya dimulai dialog dengan Lai Ginting. Bukan Lai katanya, kalau Karo. Apa Pak Ginting? Ipal. Bisa impal, bisa silih.
Oh, impal ginting aja, karena kalau Sili ginting sebelum dimulai anak Medan aja. Oh, anak Medan sebelum Benar dimulai. Gini aja, biar teman-teman juga kalian tahu. Ya. Gini dia, biar teman-teman juga tahu sebenarnya marga saya bukan ginting karo-karo. Istri saya yang ginting. Jadi supaya nanti kalau lagi ginting berarti kan seakan-akan itu kan untuk merujuk kepada istri saya sebenarnya ya. Oke, berarti ini mendompleng nama istri ya Bang Ginting. Impal anak Medan. Kemarin gini Bu Rahma, saya hanya iseng-iseng saya buat aja ginting aja gitu kan, karena saya kan sayang sama istri, Bu Rahma kan sayang suami. Iya, gimana gitu Oke Bang, ya Bang, betul Bang. Jadi begini ya, sekali lagi ini saya pernah ucapkan juga di Zoom FIC. Kita ini umat beragama Islam maupun Kristen melakukan dialog ini kan untuk siar ya, terutama kepada dai-dai Muslim untuk siar. Ini saya tekankan kepada teman-teman Kristen waktu itu. Kalau tujuan Anda untuk mengabarkan kebenaran yang Anda yakini dengan cara seperti itu gagal, tidak akan bisa diterima. Ya. Dengan cara yang baik saja belum tentu bisa diterima, apalagi dengan cara-cara yang tidak baik, meskipun itu hal yang benar. Jadi kalau memang tujuannya untuk siar, mengabarkan apa yang kalian yakini itu satu kebenaran, cobalah sampaikan dengan cara-cara yang baik, karena hal yang tidak benar saja jika disampaikan dengan cara yang santun bisa diterima. Apalagi itu adalah hal yang benar. Tapi kalau hal yang benar sekalipun cuma disampaikan dengan cara-cara yang tidak beradab, percayalah tidak akan ada yang bisa menerima. Analoginya begini Pak Awi. Ya. Analoginya begini. Ayam itu kan pasti makan jagung kan? Ya Pak Awi kan? Ayam pasti makan jagung kan? Kadang ayam itu kita antarkan pelan-pelan aja, ayam itu belum tentu mau makan jagung itu. Apalagi kalau jagung kita lempar ke ayam itu pasti ayamnya lari kan? Ya, itu dia. Betul. Mari kita mulai masuk. Kalau ayam itu kan bertelur pasti keluarnya ayam, ya kan Pak Ginting? Jangan ke situ dulu lah. Jangan ke situ dulu. memang Sili Ginting ini dia. Cerdas Maksud saya tadi. Cara-cara Bang Awi. Iya. Mungkin ini ada Edis. Saya tempo hari juga Edis gitu. Kebetulan kan saya sama Edis dekat. Saya di Bandar Lampung, dia di Bandar Jaya. Kurang lebih perjalanan 1 jam. Di sini kalau ini sama Muslim saya bilang, udah, ayo main aja sini kita ketemuan. Kita mau diskusi apa? Mau langsung kopdar diskusinya, mau di gedung ayo, mau di pekor ayo. Saya bilang, ya udah ayo kita di sini, daripada lo kayak gitu teriak-teriak busa melintir-melintir. Capek dis kata saya. Tuh. Ya. Tapi ya selesai udah. Nggak apa-apa Ustadz, biarin aja, namanya juga mereka gitu yang kafir ya, itu kan kafir. Dia tetap berusaha bagaimana supaya kita bisa ikut. Tapi enggak lah, siapa juga yang mau menuhankan manusia kan? Gimana ya Pak Ginting ya? Kita itu udah cerdas kok. Ngapain juga menuhankan manusia? Ya Pak Ginting ya. Lai Ginting ini tidak pernah menang kalau lawan Ibu Rahma. Sama Umi Dini mungkin Lai Ginting bisa menang, tapi kalau Bu Rahma tidak pernah menang dia Lai Ginting ini dari dulu. Awi, saya tidak pernah bisa menang sama perempuan. Kami kemarin debat sama Pak Alip, ya kan? Tahu-tahu Pak Alip sendiri melarikan diri dia. Saya kira, mana Pak Alip tadi lupa itu melarikan diri karena ada seorang perempuan datang tiba-tiba ngamuk-ngamuk. Nah, itulah sifat Pak Alip ini. Dia nggak mau ribut. Berdebat itu kalau didengarnya orang suara ribut-ribut, dia lebih bagus pergi aja saya lihat. Oke, lanjut moderator host silakan. Ini ada Kristen yang agak santun dalam berdiskusi. Mudah-mudahan diskusi ke depannya ini bisa jadi pelajaran bagi semua yang menyimak di bawah. Karena Lai Ginting ini akan mempertontonkan bagaimana berdiskusi yang sewajar dan sebiasanya mungkin. Kebetulan beliau ini tidak makan babi. Jadi insya Allah. Itu begini Pak Alip. Ini sebenarnya mudah-mudahan didengar teman-teman juga ya. Saya pernah dinasihati teman-teman dari Kristen, Oten, atau orang Kristen lah kita enggak ya. Oten. Jangan nanti ada berperanggapan Oten itu ada sebuah hinaan. Tidak, itu hanya singkatan orang Kristen. Teman-teman Kristen juga harus bisa menerima ya bahwa sebutan Oten itu hanya karena teman-teman Muslim malas dia panjang-panjang kalimatnya disingkat Oten. Ya lebih bagus, gitu. Saya pernah juga diberitahu sama teman-teman dari teman saya itu,
ini Pak Ginting ini kalau diskusi kok terlalu lembek katanya. Loh, saya bukan lembek. Saya harus keras tegas gitu loh. Saya nggak bisa seperti itu, saya bilang. Ya, pernah itu Pak Ginting pernah dengar kan? Saya dimarahi saya. Di EPC dimarahi Pak Ginting itu. Ya kan, Pak Ali bagaimana caranya? Di EPC itu. Kok tahu? dia dimarahi. Kita kan punya masing-masing. Bu Rama kan dia cepat, cek. Ini kan Bu Rama ini kan orangnya cerdas, cepat, kemudian perempuan lagi kan. Jadi ngomongnya itu harus benar-benar kita dengar pelan-pelan baru kita ngerti. Makanya saya nggak bisa susah gitu. Kalau Pak Awi, Pak Alif kan saya udah paham bagaimana cara diskusinya kan. Itu siapa tadi malam kita teman itu Farhan ya, Farhan penuh dengan apa kan. Sebenarnya sih itu saya suka gitu loh diskusinya itu. Kalau lagi gini mungkin nanti bisa ketemu sama Bang Satria apa Novulus kan namanya sekarang di TikTok. Ya. Oh, iya. Wah, itu. Ini dia mau naik nih, dia mau naik. Naikkan aja beliau biar saya turun, biar bersahadat lagi nanti kalau berhadapan dengan beliau ini. Jangan ke sini lah, Pak. Dari tadi oke. Iya, saya turun aja. Kebetulan saya mau ke ISD. Aduh, Pak Awi baru ketemu itulah. Nantilah kita berdialog dua arah lagi. Bang Awi, biar aku yang turun, aku biasakan jaga. Enggak biasa, saya ke ISD. Bagian jaga. Ada. Lanjut aja Bang Awi, lanjut.